Kami melepaskan semua pekerjaan dan kami komitmen hidup untuk menyalurkan kasih Tuhan untuk sesama. Supaya sesama kita ini merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kami, melalui apa yang kami lakukan. Nah, oleh sebab itu kami hadir di situ untuk istilahnya bersama mereka melewati masa-masa sulit itu gitu. Karena kami itu meminjamkan inkubator itu ke rumah mereka dan waktunya tidak dibatasi sampai bayinya itu betul-betul stabil, betul-betul sehat. Dan itu gratis. Di Jonggol itu ada 14 desa, dan di desa-desa ini tidak semua wanita itu mempunyai latar belakang ekonomi yang baik. Bahkan yang sering kami lihat biasanya itu budayanya ya, di usia muda sudah dinikahkan supaya tidak menjadi beban ekonomi keluarga. Tetapi karena di usia muda sudah dinikahkan, suaminya juga masih muda, kondisi kejiwaan mungkin juga belum stabil. Jadi tidak susah untuk bercerai. Jadi kelahiran bayi prematur itu bisa karena ibunya bayi itu masih muda. Di sekitar sini bisa umur 12, 13 tahun sampai 15 tahun. Itu kondisi fisiknya belum siap untuk melahirkan. Sehingga terjadilah kelahiran bayi prematur. Kalau gizinya kurang atau tidak seimbang, itu akibatnya kan tubuhnya itu tidak siap. Gitu. Tubuhnya itu tidak siap sehingga menjadi lahirlah bayi prematur. Masih, Bu. Sampai ke bawah sini. Mbak, namanya siapa? Asemi. Asemi. Ya. Pak Asemi, umur berapa? Juga tak. Nanya inya kira 9 tahun ya, kurang lebih 80 lah. Hal-hal yang kami temui di lapangan, biasanya wanita itu sebagai kaum yang melemah, itu banyak memerlukan pertolongan karena bebannya berat. Biasanya kalau misalnya suami sakit, suami tidak ada pekerjaan tetap, tapi ada anak, mau nggak mau wanita ini harus bekerja, iya, mengurus rumah tangga, iya, mengurus anak, iya, gitu. Jadi benar-benar ini harus kita tolong gitu. Selamat siang. Ada Teh Odahnya. Halo, selamat siang Teh Odah. Ya, baik. Gimana kondisinya? Ini aku bawain vitamin nih. Terakhir ini kami menemukan satu kasus. Kami menemukan bahwa ibunya bayi ini ternyata lumpuh. Lalu kami dalami lagi, lumpuhnya kenapa?
ternyata 3 tahun yang lalu ibu ini kecelakaan sehingga harus dioperasi, dipasang pen di tulang punggungnya ada 3 pasang. Nah, kondisi seperti itu harusnya tidak boleh hamil karena nanti akan kesulitan untuk mengejan gitu kan, namanya dari sini ke bawah lumpuh kan. Nah, akhirnya entah bagaimana bapaknya bayi ini tidak bisa menahan diri, akhirnya lahirlah si bayi ini gitu. Nah, yang kami sangat sayangkan adalah setelah ibu ini hamil, bapaknya bayi entah kemana pergi gitu. Ada kasus orang tuanya itu apa ya istilahnya masih sangat muda, masih anak-anak. Jadi waktu itu kami ketahui itu setelah kami memang mengantarkan inkubatornya ya. Jadi mereka itu belum menikah sebetulnya, tetapi masih remaja. Ini orang tua remaja gitu. Jadi mereka menikah, bukan menikah, mereka itu pacaran, begitu, pacaran, tapi kemudian sudah melakukan hubungan seks. Dan kemudian karena apa ya istilahnya belum matang mungkin rahimnya ya, belum kuat, maka bayinya itu terlahir prematur. Waktu itu kalau nggak salah berat bayinya itu 950 gram. Di kasus lain yang akibat pergaulan bebas ini, jadi si orang tuanya ini sampai jual rumah ya. Waktu itu tuh sebetulnya dia bukan orang tuanya, tapi pamannya. Nah, dia ikut ke pamannya gitu. Nah, itu seks bebas juga. Nah, begitu mengalami kasus itu, dia harus bayar rumah sakit kan. Nah, dia sudah punya rumah, rumahnya itu dijual. Sampai akhirnya pamannya itu ngontrak di rumah petak. Gara-gara ponakannya itu melahirkan secara prematur. Selamat pagi. Yuk, kita mulai. Nahura hadir. Nurul. Tamdani. Karena kami banyak mengalami kenyataan bahwa kelahiran bayi prematur, bahkan ibunya ada yang meninggal, segala. Jadi kami berusaha sebisa mungkin. Pada waktu ibunya masih hamil, kami juga bantu gitu. Jadi ada biskuit ibu hamil, kami kasih buat ibu hamilnya. Atau kalau jadi di istilahnya posyandu itu ada ibu hamil yang kek, maksudnya yang gizinya sangat kurang, pertumbuhan bayinya itu sangat kurang gitu. Nah, kondisi ibu hamil yang seperti ini itu biasanya kader posyandu sampaikan ke kami. Tuh, wah banyak isinya. Ada susu, ada permen, ada kipas, ada snack. Bayi yang tidak prematur pun, ketika orang tuanya kesulitan ekonomi, bagaimana? Ketika orang tuanya tidak ada ASI, bagaimana? Nah, itulah kami yang berkomitmen untuk bantu. Kami berkomitmen untuk membantu bayi balita yang orang tuanya tidak mampu memberikan susu formula. Itu dari seandainya ibunya tidak bisa kasih ASI ya, itu mulai 0 bulan kami juga sudah komitmen untuk bantu. Jadi dari 0 bulan sampai umur 5 tahun. Komitmen kami sampai umur 5 tahun kami anggap sudah cukup kuat lah dasar dari kesehatan anak ini gitu. Setelah mencapai umur 5 tahun, berhenti bantuan susunya, ganti ke bayi lain yang memerlukan, dan itu selalu ada.
memang ternyata kasus bayi prematur di daerah kami ini, di Jonggol ini banyak. Nah, jadi kami merasa bahwa kami harus memulai dengan peminjaman inkubator gratis begitu. Ya, gimana dedek bayinya? Alhamdulillah Bu, sehat. Nyaman ya di inkubator ya? Iya. Asinya lancar? Alhamdulillah Bu, lancar. Ya bagus deh. Di awal-awal peminjaman inkubator, waktu itu karena pelayanan inkubator itu di Indonesia masih baru, mereka belum begitu tahu. Mereka biasanya masalah kepercayaan. Jadi pertama mengenai masalah keamanannya, karena mereka pikir ini inkubator buatan Indonesia gitu kan. Mereka meragukan apakah ini aman gitu. Dan yang kedua yang jadi hambatan di masyarakat itu kalau mengenai peminjaman inkubator itu, biasanya mereka itu curiga, ini zaman sekarang itu mana ada sih yang gratis gitu. Mereka nggak percaya kalau ini gratis gitu. Karena nggak mungkin di rumah sakit aja sehari itu bisa 500.000, tapi kok ini kita pinjamin gratis. Nah mereka curiga, jangan-jangan setelah selesai pakai, kita nagih gitu. Kita nagih gitu. Kemudian kami kan ada pelayanan peminjaman kursi roda gratis. Kami kan meminjamkan kursi roda itu sampai selesai dipakai, artinya sampai sembuh atau sampai berpulang. Pada suatu hari kami mendengar kabar bahwa pasien yang ini sudah meninggal dunia. Nah, kami langsung lihat daftar antrian peminjam kan. Oh, nanti bisa dipinjemin ke yang ini nih gitu kan. Kami datanglah ke situ. Kami mau ambil kursi rodanya dan disitulah kami kaget sekali karena waktu kami nanyain kursi roda, keluarganya bilang gini, oh nggak ada, sudah dijual. Itu waduh gitu rasanya gimana gitu. Jadi katanya gini, soalnya kalau ngelihat kursi roda itu kami sedih terus, inget sama almarhum katanya gitu. Kami pernah ketemu dengan satu kasus waktu ada permintaan untuk kursi roda gitu ya. Sudah lengkap berkasnya, ada SKKM, surat keterangan keluarga miskin. Ini kan kita pikir benar-benar pasien yang tidak mampu gitu kan. Dan pasien yang benar-benar tidak bisa jalan. Tetapi waktu kami sudah antar jauh-jauh, jauh dari Kecamatan Jonggol tuh permintaannya, sampai di sana loh, oh ternyata rumahnya bagus. Ternyata keluarga pasiennya itu banyak pakai perhiasan gitu-gitu. Aduh gimana ya, ini kan namanya menjolimi hak dari pasien lain yang lebih membutuhkan gitu. Yang penting sekarang sehat-sehat ya. Amin. Walaupun jalannya agak susah, tapi kan udah sehat ya. Umi juga harus sehat, gimana? Nama saya Ibu Rohaya. Pekerjaan saya ibu rumah tangga, ngurus cucu. Suami saya nggak kerja, ada di rumah, udah tua namanya. Pinjem. Iya, Bapak pinjam memang kursi roda sama dia. Saat dia habis kecelakaan, Bu Eni nganterin gitu, siapa nggak bisa jalan Bapak. Ya ntar saya bawain ya, Sina sore itu dia kesini bawain kursi roda. Berapa lama? 3 bulan. Sampai 3 bulan. Abah, sekarang udah bisa jalan ya? Belum bisa kerja lagi. Pengen kerja lagi, tapi udah nggak kuat ya. Nah kecelakaan itu niatnya pas kasih kursi roda sama Bu Eni,
dia bisa sembuh sampai bisa jalan kaki gitu, nggak pakai kursi roda, dorong sama cucunya ke sono didorong pakai tongkat. Anaknya beliin tongkat, ya, sampai sekarang baru bisa jalan, tapi kalau jalan jauh nggak pakai tongkat, nggak bisa. Kalau di rumah sih bisa dia sedikit. Background saya sebagai mantan atlet taekwondo. Tahun 1994 saya pernah meraih medali perak Asian Games di Hiroshima di Jepang. Kemudian setelah berhenti menjadi atlet, saya kemudian bekerja di sektor informal di beberapa bidang. Karena memang pendidikan saya tidak diselesaikan dengan baik. Yayasan Roda Harapan Indonesia itu sebetulnya baru punya payung hukum, punya istilahnya legalnya itu tahun 2019. Tahun 2019 bulan Mei ya. 2019. Walaupun kegiatannya itu sudah cukup lama dari mulai tahun 2011. Nah, jadi itu pun teman-teman mendorong kami untuk mendirikan yayasan karena mereka menganggap itu kegiatan kami udah cukup banyak. Jadi dari mulai pengobatan gratis, kemudian donor darah, kemudian kami menjamkan inkubator, kemudian kami juga menyalurkan donasi susu formula untuk balita dari keluarga tidak mampu. Kemudian kami juga meminjamkan kursi roda gratis, alat bantu jalan gratis yang lain, ada tongkat krek, ada juga tongkat tripod, ada juga walker. Nah, jadi mereka teman-teman itu menyarankan kalian ini harus ditertibkan secara administrasi begitu. Kami pernah juga mengalami sisi tersulit gitu. Bagaimana pelayanan harus tetap jalan, tetapi kami kan udah terlanjur berhenti bekerja. Nah, waktu itu saya sama istri saya diskusi, ini gimana yang pelayanan harus tetap jalan, kita tidak ada penghasilan. Nah, waktu itu yang pertama dijual itu motor. Dulu saya punya motor 2. Nah, 1 motor dijual. Nah, kemudian kita gunakanlah untuk operasional. Dan kemudian setelah itu kami mengalami kesulitan yang sama. Dan tapi pelayanan kan harus tetap jalan. Nah, kemudian dengan berat hati istri saya waktu itu masih punya perhiasan. Perhiasan itu pun perhiasan warisan dari orang tuanya. Saya nggak menyangka benar-benar orang sebaik dia udah nolong segitu banyaknya ke saya. Saya ngasih ini katanya jangan takut saya minta apa-apa. Terima kasih benar-benar dari Bu Eni udah menolong saya. Bu Eni apa-apa dananya dari Bu Eni. Saya ditolongin sama Bu Eni, uang yang ke rumah sakit dari dia. Pinjam sama tetangga saya bisa ganti dari dia. Bu Eni yang ganti sama Pak Luki.
Jadi karena sampai saat ini juga Tuhan tidak memberikan keturunan kepada kami melihat segi positifnya. Kalau kami punya anak, belum tentu kami bisa fokus seperti ini. Karena kami tidak punya anak, jadi kami bisa 100% fokus memberikan yang terbaik untuk mengasihi sesama gitu. Yang penting, satu-satunya pegangan kami adalah kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau mempermuliakan nama Tuhan. Nilawati, ayo disuntik sekarang. Yuk. Siap-siap ya. Kami itu punya impian ya. Selain kami sendiri di wilayah kami ini pelayanannya lancar ya, dengan kami memiliki kendaraan operasional sendiri begitu. Nah, tapi kami juga punya mimpi, kami itu ingin punya jaringan. Kami ingin membangun jaringan, terutama mengenai peminjaman kursi roda gratis ini. Kami berharap semua orang yang pernah kami bantu untuk bisa membantu orang lain lagi, Semua yang sudah merasakan kasih Tuhan melalui pertolongan dari kami, supaya bisa membantu orang lain lagi.